Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin menjelaskan materi tentang bimbingan dan konseling di sekolah dasar, kegiatan tambahan dan pengembangan progresi berkelanjutan. Adapun anggota dari kelompok 11 yaitu Anita dengan NIM 19101232208, Nadia dengan NIM 19101232223, dan saya sendiri Dewi Aisyah 19101233225. Pengembangan keprofesian berkelanjutan guru BK atau konselor dalam dunia pendidikan sangatlah penting. Peranan guru yaitu orang yang bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan anak didik dan bertanggung jawab atas semua sikap, tingkah lakunya, dan perbuatan dalam rangka membina anak didik agar menjadi orang yang bersila. Pengembangan keprofesian guru bimbingan dan konseling atau konselor merupakan pengembangan kemampuan profesional guru BK atau konselor secara berkelanjutan untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi guru BK atau konselor, yang meliputi diklat, kegiatan lokal karya, kegiatan-kegiatan pengembangan dalam organisasi profesi, bimbingan dan konseling. Aktif di organisasi profesi, bimbingan dan konseling, membahas atau peserta seminar, kolokium, diskusi panel. Ya, saya Anita dengan NIM 1910123220028. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kawan saya sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang kegiatan tambahan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, jadi kegiatan tambahan itu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru di luar tugas pokoknya, karena penghargaan ataupun prestasi secara personalnya yang dipimpin oleh sekolah ataupun lembaga dalam bentuk surat keputusan. Nah, jadi PKB ini itu adalah unsur utama yang kegiatannya mencakup 3 bagian besar, yaitu bisa dilihat sendiri di sini ada pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang yang pertama yaitu pengembangan diri. Nah, jadi pengembangan diri ini adalah upaya untuk meningkatkan profesionalisme diri agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, agar mampu melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya dalam pembelajaran ataupun bimbingan pelaksanaan tugas-tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah ataupun madrasah. Maka program PKB ini diorientasikan kepada kegiatan peningkatan kompetensi sesuai dengan tugas-tugas tambahan. Tugas-tugas tambahan pengembangan diri seperti guru mungkin diarahkan menjadi kompetensi bagi kepala sekolah, bisa menjadi kepala laboratorium, kepala perpustakaan, menjadi pembina ekstrakurikuler sebagai tim pengembangan kurikulum. Nah, jadi itu tadi bentuk dalam pengembangan diri yang diarahkan dari kegiatan. Adapun dalam pengembangan diri ini juga terdapat kegiatan tambahan yang berguna untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan. Yang pertama yaitu jenis kegiatannya berupa diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru. Nah, jadi diklat fungsional itu yaitu kegiatan bagi guru dalam mengikuti pendidikan ataupun latihan yang digunakan untuk meningkatkan keprofesionalan guru yang bersangkutan dalam jangka waktu tertentu. Nah, jadi dalam diklat fungsional ini itu terdapat rangkaian kegiatannya. Bisa berupa kursus, penelitian, penataran, maupun berbagai bentuk diklat yang lain. Terus jenis kegiatan yang kedua yaitu berupa kolektif guru. Adalah kegiatan guru dalam mengikuti kegiatan pertemuan ilmiah atau kegiatan bersama yang bertujuan untuk mencapai standar kompetensi profesi yang telah ditetapkan dan meningkatkan keprofesian guru yang bersangkutan. Nah, adapun rangkaiannya itu bisa berupa mengikuti lokakarya ataupun kegiatan kelompok serta musyawarah guru untuk penyusunan kelompok kurikulum pembelajaran. Terus sebagai pembahas atau peserta pada seminar, diskusi panel, atau bentuk pertemuan ilmiah lainnya. Terus yang ketiga,
Rangkaiannya yaitu mengikuti kegiatan kolektif lain yang sesuai dengan tugas dan kewajiban guru terkait dengan pengembangan keprofesiannya. Nah, jadi itu tadi tentang kegiatan tambahan pengembangan diri dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan. Terus yang kedua yaitu ada publikasi ilmiah. Nah, jadi kegiatan tambahan ini yang berbentuk publikasi ilmiah adalah karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan menjadi pengembangan dunia dalam pendidikan secara umum. Nah, jadi dalam bentuk publikasi ilmiah ini dapat berupa dilakukan presentasi pada forum ilmiah, publikasi hasil penelitian ataupun gagasan inovatif pada bidang pendidikan formal, dan publikasi buku teks pembelajaran ataupun pengayaan serta pedoman guru. Terus yang ketiga ataupun yang terakhir itu kegiatan tambahannya berupa karya inovatif. Jadi karya inovatif itu adalah karya hasil pengembangan ilmu pengetahuan atau modifikasi serta penemuan baru sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah. Bisa juga di dunia pendidikan, saintek atau teknologi dan seni. Jadi kegiatan tambahan karya inovatif yang ketiga ini itu terdapat beberapa rangkaian. Yang pertama yaitu penemuan teknologi tepat guna kategori kompleks ataupun sederhana. Terus penemuan atau penciptaan atau pengembangan karya seni kategori kompleks ataupun sederhana. Terus pembuatan atau pemodifikasian alat pelajaran, peraga, praktikum kategori kompleks atau sederhana. Terus yang terakhir itu mengikuti pengembangan ataupun penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya pada tingkat nasional maupun internasional. Nah, jadi itu tadi 3 kegiatan tambahan dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur kegiatan tambahan dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, di sini ada 5 macam prosedur pada kegiatan tambahan dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan. Yang pertama yaitu memenuhi undangan kegiatan. Jadi di sini bisa dalam memenuhi dan menerima undangan kegiatan itu bisa seperti diklat, seminar, lokakarya, dan lain-lain. Itu yang berasal dari lembaga ataupun instansi yang berhubungan dengan dilengkapinya surat tugas. Terus yang kedua yaitu mencari informasi dan membuat laporan tentang kegiatan pengembangan keprofesian yang diikuti. Terus yang ketiga yaitu berpartisipasi aktif dalam organisasi kegiatan, itu bisa dibuktikan dengan kartu anggotanya. Terus yang keempat yaitu membuat laporan ataupun karya ilmiah dalam bidang penelitian, bimbingan, dan konseling. Nah, yang terakhir yaitu membuat karya inovasi yang berhubungan dengan bimbingan dan konseling, misalkan membuat aplikasi analisis kebutuhan ataupun aplikasi data peserta didik. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nadia. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami mengenai materi pengawasan untuk kegiatan berkelanjutan dan pengembangan keprofesian. Nah, dari kegiatan berkelanjutan serta pengembangan keprofesian itu juga perlunya ada pengawasan. Nah, jadi di sini saya ingin menjelaskan hal tersebut. Jadi yang pertama itu ada pembinaan dan pengembangan profesi guru. Nah, di sini dimaksudkan untuk sebagai jabatan fungsional yang terdiri atas penugasan, kenaikan pangkat, promosi serta kegiatan berkelanjutan yang akan dikembangkan oleh guru nanti. Seperti itu. Lalu ada 2 hal yang perlu kita perhatikan dalam pembinaan dan pengembangan keprofesian guru. Yang pertama itu kualifikasi dan sertifikasi. Nah, jadi seorang guru itu perlunya memiliki sertifikasi pendidikan sebagai guru profesional. Nah, itu gunanya untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan tersebut, seperti itu. Lalu masuk ke poin 2, di mana meningkatkan motivasi guru. Nah, jadi motivasi guru di sini terbagi menjadi 6. Yang pertama untuk menerapkan manajemen terbuka. Nah, manajemen terbuka ini
adalah dimana setiap guru konselor maupun staf pegawai sekolah itu menerima saran dan kritik dari semua pihak, dari eksternal maupun internal, seperti itu. Jadi masuk ke poin 2B ya, penerapan deskripsi pekerjaan dengan tugas dan fungsi yang jelas. Nah, sebagaimana jika ada deskripsi serta pekerjaan, tugas dan fungsi yang jelas, nah jadi guru itu diharapkan menjalankan tanggung jawab sesuai dengan peran yang diembannya. Nah, jadi seperti itu. Yang ketiga itu menerapkan hubungan vertikal ke bawah. Nah, jadi setiap guru maupun staf pengajar itu harus mendekatkan diri dengan semua orang, dari kalangan atas, kepala sekolah misalkan, ataupun guru-guru honor, seperti itu. Nah, jadi harus menerapkan hubungan vertikal ke bawah terutama, supaya menjalin hubungan yang baik. Terus melakukan pemetaan terhadap berbagai program dan kegiatan untuk meningkatkan motivasi kerja. Nah, jadi perlunya ide-ide kreatif untuk menjalankan sebuah program dalam kegiatan berkelanjutan, seperti itu. Terus yang selanjutnya ada pengawasan yang berkelanjutan dan menyeluruh. Nah, jadi ini pengawasan ini berdasarkan pada tujuan sekolah agar pekerjaan atau kegiatan dapat berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dan untuk mengetahui hambatan-hambatan atau kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan, seperti itu. Dan yang terakhir ada evaluasi. Nah, evaluasi ini gunanya untuk mengetahui tugas-tugas yang telah terlaksanakan dengan baik dan mengetahui tugas-tugas yang terkendala, lalu mencari solusinya terhadap tugas-tugas yang terkendala tadi, seperti itu. Nah, jadi pengawasan yang berkelanjutan itu meliputi aspek personil, pelaksanaan kegiatan, material, dan hambatan-hambatan, seperti itu. Jadi pengawasan yang dilakukan ini berdasarkan pada tujuan sekolah agar pekerjaan atau kegiatan dapat berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, untuk mengetahui hambatan atau kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tadi. Nah, jadi kesimpulan dari materi yang kami sampaikan pada hari ini adalah di mana pengembangan profesi itu adalah untuk mengembangkan kemampuan profesional guru, terutama guru BK, untuk melakukan kegiatan tambahan melalui pengembangan diri, publikasi ilmiah, serta karya inovatif yang berguna untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan. Nah, mungkin seperti itu materi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.